Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita mengucap syukur karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti perkuliahan online ya pada mata kuliah matematika diskrit, dan kali ini adalah pertemuan ketiga kita pada mata kuliah matematika diskrit. Nah, kita masih belajar tentang kombinatorik. Kalau minggu lalu kita membahas tentang permutasi, untuk minggu ini kita akan membahas masalah kombinasi. Dan tentu saja, entah itu permutasi ataupun kombinasi, tentunya kalian tidak asing lagi karena sudah sering dipelajari entah itu di tingkat SMA maupun di semester-semester bawah. Dan saya berharap apa yang sudah kalian peroleh sebelumnya bisa kalian aplikasikan dan kembangkan lagi pada pertemuan kali ini. Dan nanti saya juga berharap penjelasan yang akan diberikan nanti bisa dicerna dan bisa kalian terima dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan baik pula. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, seperti biasa kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran khusus yang akan kita capai pada hari ini. Jadi mahasiswa itu harus mampu mengaplikasikan rumus-rumus kombinatorik dalam menyelesaikan soal dengan indikator ketepatan dalam mengaplikasikan rumus kombinasi. Jadi kalian berharap setelah kalian belajar materi kombinasi ini, kalian bisa mengaplikasikan rumus kombinasi dalam menyelesaikan soal. Jadi kalian bisa menggunakan rumus kombinasi yang ada untuk menyelesaikan soal-soal nanti yang akan diberikan. Baiklah, nah sekarang di materi kombinasi ini ada 3 materi pokok bahasan yang akan kita bahas nanti. Yang pertama kombinasi, kemudian yang kedua kombinasi tanpa pengulangan, dan yang ketiga kombinasi dengan pengulangan. Jadi nanti ada masing-masing yang seperti apa itu kombinasi tanpa pengulangan dan seperti apa pula kombinasi dengan pengulangan. Kalau kombinasi itu sendiri hanya sebatas definisi dan juga teorema nanti yang akan diberikan. Baik, kita langsung saja pada materi pertama, yaitu kombinasi. Nah, di sini dikatakan bahwa diberikan sebanyak n objek berbeda, sebuah kombinasi K dari n. Saya ulangi kembali. Di sini kita menggunakan simbol untuk kombinasi K dan n. Jadi kombinasi K dari n, tapi biasa di buku-buku lain atau di buku bacaan yang lain itu menggunakan R dari N. Jadi karena dari awal pada saat permutasi kita sudah menggunakan K, jadi di kombinasi juga kita menggunakan K karena harus konsisten. Nah, tapi jangan bingung ketika kalian mendapatkan simbol R, itu tidak masalah. Ya, baik, saya lanjut. Jadi sebuah kombinasi K dari N objek tersebut adalah sebuah jajaran dari K objek yang urutannya tidak diperhatikan. Ini sekedar pengantar saja ya. Jadi nanti kalian setelah mempelajari kombinasi dan minggu lalu sudah belajar permutasi, semoga kalian bisa nanti membedakan yang mana permutasi dan yang mana kombinasi, dan juga bisa mengaplikasikan rumus-rumusnya. Nah, sedangkan definisi untuk kombinasi adalah kombinasi K elemen dari N. Elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut K elemen diambil dari N buah elemen. Jadi ada kata-kata kunci yang harus kalian tekankan di sini adalah pemilihan yang tidak terurut K elemen diambil dari N elemen. Nah, jadi kombinasi itu pemilihan elemen yang tidak memperhatikan urutan. Baik, tadi ada kombinasi tanpa pengulangan dan ada kombinasi dengan pengulangan. Nah, di kombinasi sendiri hanya diberikan pengantar dan juga definisi kombinasi itu seperti apa. Baiklah, kita lanjut lagi materi selanjutnya ya. Jadi materi kedua adalah kombinasi tanpa pengulangan. Kita langsung masuk saja. Jadi kombinasi tanpa pengulangan itu merupakan banyaknya kombinasi K dari N objek berbeda. Kombinasi tanpa pengulangan disimbolkan dengan, bisa dilihat simbolnya ya, C. Kalau kombinasi C, kalau permutasi itu P. Kombinasi C, jadi bacanya kombinasi K dari N ya, kombinasi K dari N. Nah, di sini diberikan teorema 1.2, memisalkan N dan K bilangan bulat non negatif
artinya bilangan bulat yang positif ya, karena non negatif sama dengan positif. Misalkan N dan K bilangan bulat non negatif dengan K kurang dari atau sama dengan N ya, K kurang dari atau sama dengan N. Banyaknya kombinasi dari N objek berbeda tanpa pengulangan. Tanpa pengulangan adalah kombinasi K dari N sama dengan N faktorial per K faktorial dikali N kurang K faktorial ya. Baik, kita lanjut. Nanti untuk pembuktian teorema atau untuk mendalami teorema 1.2 ini nanti bisa kita buktikan atau kita diskusikan pada diskusi online mendatang, sehingga nanti bisa jelas kombinasi ini seperti apa rumusnya, bagaimana caranya dapat rumus seperti kombinasi yang ada pada teorema 1.2. Baiklah. Nah, di sini diberikan contoh soal ya. Silakan disiapkan catatan dan pulpennya. Silakan ditulis nanti jawaban yang saya jelaskan. Jadi yang pertama di sini contoh soalnya, dari 10 mahasiswa akan dipilih 6 orang ya. 10 mahasiswa akan dipilih 6 orang sebagai tim bola voli. Ada berapa tim yang mungkin akan terbentuk ya. Jadi ada berapa tim yang mungkin akan terbentuk. Nah, di sini karena dalam tim bola voli urutan pemain itu tidak diperhatikan ya, urutan pemain tidak diperhatikan, maka persoalan tersebut terkait dengan persoalan kombinasi, sehingga di sini dapat diketahui N-nya adalah 10 ya. 10 itu adalah 10 mahasiswa, jumlah keseluruhan mahasiswa yang disediakan, dan K-nya itu sama dengan 6. 6 itu tim yang akan dipilih dari 10 orang tersebut, sehingga banyaknya tim yang mungkin terbentuk itu adalah kombinasi 6 dari 10 ya, kombinasi 6 dari 10. Silahkan kalian hitung kombinasi 6 dari 10 itu hasilnya berapa ya. Sesuaikan atau gunakan rumus kombinasi yang ada pada teorema sebelumnya. Baik, kita lanjut saja pada soal contoh nomor 2. Di sini soal ini pasti kalian sering dapatkan ya, tentang bola merah, bola putih dan sebagainya. Ini sering sekali muncul pada soal-soal latihan. Nah, di sini pada soal nomor 2 diketahui bahwa sebuah kotak berisikan 5 bola merah dan 10 bola putih. Ada berapa cara mengambil 6 bola sedemikian hingga dari bola-bola yang terambil tersebut terdapat. Nah, jadi ada beberapa aturan ya, ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, tepat 2 bola merah ya, tepat 2 bola merah. Dan yang diketahui ini hanya ada bola merah dan bola putih. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaan nomor B, paling banyak 2 bola merah, dan pertanyaan nomor C, bola merah. Baik, kita akan membahas satu-satu pertanyaannya. Yang pertama adalah tepat 2 bola merah. Nah, dari 6 bola merah, dari 6 bola yang terambil ya kan, dari 6 bola yang terambil terdapat 2 bola merah dan 4 bola putih. Untuk mengambil 2 bola merah dari 5 bola merah yang ada dalam kotak, itu menggunakan cara kombinasi 2 dari 5 ya kan, kombinasi 2 dari 5. Nah, karena di sini tepat 2 bola merah, kemudian yang mau diambil itu 6 bola. Jadi kalau 2 bola merah harus diambil, berarti yang lainnya supaya bisa 6, berarti 4-nya itu diambil dari bola putih. Nah, jadi kalau bola merahnya dulu, berarti jawabannya kombinasi 2 dari 5 ya, kombinasi 2 dari 5. Kemudian untuk bola putih, pengambilan bola putih berarti kan masih bersisa 4, jadi kombinasi 4 dari 10 bola putih. Nah, setelah didapatkan hasilnya, silahkan dikalikan antara hasil kombinasi 2 dari 5 dikalikan dengan kombinasi 4 dari 10. Nah, setelah nanti kalian dapatkan hasilnya, maka itu jawaban untuk nomor 2A. Tepat 2 bola merah. Ada berapa cara pengambilannya dan bagaimana cara mengambilnya. Nah, baik. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang B.
2B